khobarnya kana gitu ya. Gimana Kak? Mungkin ada yang mau nambahin? Oke, Berarti kana itu isim, Via. Nah, artinya apa sih kana, Via? Kana itu dia fiil. Kayak misalnya fiil ada fa'il, ada maf'ul bih gitu. Gimana ya? Mungkin ada yang mau nambahin penjelasan aku takutnya. Kemarin kan kita sampai ini ya, wa kana al-Qur'anu 'indallah, sampai situ ya. Ya. Makanya ini tadi Dede apa namanya, nge-review Bunda putus-putus. gitu. Nah, buat teman-teman yang mau nanya sebelum kita lanjut, silakan. Soalnya kan tadi kan ini doang ya, dengerin reviewnya doang. Kalau ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Kak Punten, ini kan wakana. Nah, wanya ini wau atof bukan? Ini kayaknya wawu ibtida deh. Soalnya di awal. Coba mungkin ada yang mau nambahin. Wawu ibtida bukan sih? Iya, wawu ibtidah kayak gitu. Ya ya. Kalau wawu atop itu kayak kata penghubung gitu. Jadi kayak dan gitu. Ya ya benar. Berarti wawu itu ada yang wawu atof, ada yang wawu yang ibtida gitu ya? Iya Kak. Ada juga wawu kosam. Sebenarnya tergantung maknanya sih ya, kata-kata sebelumnya. Bagaimana bentuk interaksi makhluk hidup dengan benda mati? Berarti Al-Qur'anu itu masuknya khobar dari dari kana gitu. Itu bukan fi'il. Itu jadi isimnya kana Kak. Al-Qur'anu kenapa dibaca rofa? Kenapa dibaca doma? Karena menjadi isimnya kana. Khobarnya mana? Khobarnya indallah. Khobar ini termasuk khobar ghairu mufrad. Khobar yang termasuk jumlah dzaraf. Iya, khobar ghairu mufrad yang berupa dzaraf. Ya, teman-teman yang lain kalau mau nanya, silakan nanya aja. Kalau yang Al-Qur'anu indallah itu Kak, kedudukannya sebagai apa Kak? Al-Qur'anu sama indallahnya. Al-Qur'anunya menjadi isim, indallahnya menjadi ini khobar. Jumlah indallahnya menjadi khobar. Jadi kan kalau Al-Qur'anu mah kalimatnya menjadi menjadi isimnya kana. Tapi kalau indallah ini jumlahnya yang menjadi khobarnya gitu.
Khobarnya kana. Oh, maksudnya jumlahnya itu gimana, Via? Jumlah ini kan jumlah zorof ya Kak. Indallahi itu jumlah zorfiyah. Ada kata inda, ada kata indanya. Inda itu huruf zorof. Nah, jadi jumlah dari indallah menjadi khobarnya kana. Winda nggak tahu jumlah zarfiyah itu apa. Jadi zorof itu ada tahta, inda, qobla, ba'da, baina, ma'a, fauqa, khalfa, amama, duna, war'a. Nih, aku kirim ke grup kali ya. Jadi setelah kalimat itu tuh dibaca jer. Allahi, Allahi itu kenapa gak dibaca Allahu? Allaha karena menjadi mudhof ilaih dari inda. Jadi zorof itu setelah zorof itu menjadi mudhof ilaih Kak. Dibaca jar menjadi mudhof ilaih. Indanya itu kan zorof ya. Lanjut mungkin sambil aku ngirim. Mungkin ada yang mau nambahin. Tapi dibacanya ingdauloha kan, soalnya kan itu Pak ada wakana. Nah, wakana itu kan menasabkan khobar. Khobarnya kan ingdauloha gitu. Gimana? Tapi Nah, iya makanya Kak. Jumlahnya itu yang putus-putus nggak? Nah, iya putus-putus. iya makanya kan kata aku juga itu tuh jumlahnya yang dibaca nasab, bukan kalimatnya. Kan kalimat itu kayak Al-Qur'anu dibaca rofa, udah jelas kan? Makanya kalau di sini indallah yang apa jumlahnya yang dibaca nasab. Gitu. Gimana ya? Mungkin ada yang mau nambahin? Kak Cindy bisa nambahin, Kak Cindy? Jadi bukan katanya aja yang dinasab, tapi kayak kalimatnya gitu dinasab gitu bukan, Via? Kalimat. Gimana Kak? Ini kan jadi kan kita mengenal jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah yang terdiri dari apa, terus jumlah fi'liyah terdiri dari apa. Nah, ini juga jumlah gitu. Ini terdiri dari susunan kalimat huruf zorof sama kalimat isim indallah tuh. Indahnya huruf zorof. Indahnya zorof. Kan aku juga baru tahu nih Via. Jadi Iya. gini ya, kalau misalkan ada kata indah yang kayak huruf zorof itu setelahnya itu harus kasroh gitu. Harus dibaca jar. Iya harus jar. Jadi itu Allahnya itu kenapa nggak ha, kenapa nggak hu? Karena sebelumnya ada huruf zorof. Zorof. Ya, zorof itu huruf yang pasti mudhof gitu. Oh pastinya mudhof berat. Iya. Jadi kalau ketemu zorof, ketemu itu yang aku kirim di grup tahta inda qobla ba'da baina ma'a fauqa khalfa amama duna Bisa waro'a. hafal guys. Itu ya dia, Sumpah. aku sudah diginiin. Habis itu jadi kalau saya udah ketemu kalimat itu, salah satu dari kalimat itu maka kalimat setelahnya dibaca jar atau dibaca kasroh. Oh, jadi kan kata Kawinda emang harusnya kan dia itu nasab ya, harusnya dia fathah indallaha gitu ya Kawinda. Tapi karena ada kata indahnya, jadinya dia mudhof ilaih. Jadinya hi karena ada kata indah. Ya. Aku baru tahu, Bunda aku baru tahu, maaf ya. Aku
Makasih, Vi. Oke. Iya Kak, jadi huruf-huruf yang kalimat itu bisa dibaca jar itu bisa jadi karena diawali huruf dzorof, terus bisa jadi karena diawali huruf jer kayak anrobi itu kan kedatangan huruf jer ya annya. Terus ada lagi karena dia mana sih? Karena dia menjadi tabi atau isim yang ikut kayak maktuf ya. Terus man'ut tuh. Kayak yang sebelumnya, yang kalimat sebelumnya pernah kita temuin. Aku kirimin di grup kalimat isim-isim yang dibaca jar. Jadi bukan hanya huruf jar. Bukan hanya kalimat setelah huruf jar. Terus mungkin dilanjut. Punten, berarti hukum wakananya itu kalah sama hukum indahnya ya Kak, gitu. Gimana Kak? Kalah gimana? Hukum yang wakananya itu dikalahin sama indah. Soalnya kan kalau ngikut wakana harusnya kan khobar itu kan nasab kan, tapi karena ada indahnya jadinya jer gitu. Enggak, pokoknya Kak itu jumlahnya yang dibaca nasab, bukan kalimatnya. Kalau kalimatnya Allahi tetap dibaca jer. Ini jumlah-jumlah dari indallah gitu. Nanti mungkin setelah kita banyak latihan lagi ke bawahnya nih, kalimat-kalimat bawahnya mungkin kita temuin lagi. Jadi bukan kalimatnya tapi jumlahnya. Mungkin Kak Winda masih nggak paham makna jumlah, Dek. Jumlah itu kayak susunan ya, susunan jar majrur, terus apa gitu, susunan mubtada khobar, susunan fiil fa'il. Nah kalau di sini kan susunan mudhof dan mudhof ilaih. Intinya jumlah itu susunan. Mungkin ada yang mau nambahin. Oh, berarti kalau jumlah itu yang udah pasangan-pasangan gitu ya? Gitu. Ya, pasangan-pasangan. Ada mubtada, ada khobar, terus ada fiil, ada fa'il, terus ada. Ya kalau ini sih susunan apa sih? Ya pokoknya ada 2 kalimat aja sih. Pokoknya kalau jumlah tuh terdiri dari lebih dari 1 kalimat. Iya Kak, benar. Kalau jumlah itu lebih dari 2 kalimat. Kalau lebih gampangnya mah gini Kak, kalau sepengetahuan aku ya Kak. Nanti kalau salah tolong benerin. Kalau misalnya kata dalam bahasa Arab itu disebut kalimat. Tapi kalau misalnya jumlah dalam bahasa Arab itu disebut gimana ya? Halo Kak. Putus-putus. Suara aku putus-putus ya? Sedikit Kak. Oh ya. Gini Kak. Kalau sepengetahuan aku, jadi kan kita kalau di bahasa Indonesia itu kata ya Kak, satu kata. Tapi kalau kalimat itu kan beberapa kata. Tapi kalau misalnya di bahasa Arab itu kalimat itu kata Kak. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Arab itu jumlah gitu Kak. Paham nggak Kak? Coba Yul, dari ulang Yul. Yun. Gini Kak, kan kalau dalam bahasa Indonesia kata itu cuma satu kata ya Kak. Terus kalau misalnya di dalam bahasa Arab kata itu kalimat Kak. Jadi kalimat itu bahasa Indonesianya kata. Gitu. Kalau jumlah
dalam bahasa Arab, terus dimasukin ke dalam bahasa Indonesia itu kalimat gitu. Kakak itu susunan narasinya kayak gitu ya, Kak? Gimana ya? Ini Maksudnya kayak sih ini gini. bukan, Kak. Kayak ini kan dalam bahasa Arab itu kan ada namanya gitu kan, ada al-huruf, al-kalimat, sama al-jumlah, al-mufidah gitu. Kalau al-huruf itu kan huruf-huruf yang menyusun kalimat atau kata, seperti kayak kan huruf itu kan dibagi dua kan, ada huruf hijaiyah sama huruf al-ma'ni, huruf yang bermakna. Terus kalau al-kalimat itu kalimat-kalimat al-kalimat itu kata atau kalimat-kalimat menyusun jumlah gitu. Kalimat. Al-jumlah kalau kayak membuat kalimat gitu. Jumlah mufidah itu jumlah yang udah tersusun ke tatarakabu gitu. Jadi jumlah itu yang ya tersusun dari kata-kata gitu, Kak. Jadi kan tadi kan dibilang kalau misalnya bahasa Arab itu ada harfun, ada kalimah, ada jumlah. Nah, maksudnya kalau huruf itu ya huruf kayak misalnya an gitu. Terus an, lan, idan, kai itu juga kan bukan kayak misalnya ya huruf aja lah kayak misalnya min, ila, an, ala, wafa, wafi, waruba kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya iya, karena itu dia bermakna hurufnya. Bermakna. Maksudnya bermakna ini ada artinya kayak misalnya min itu kan artinya dari kayak gitu. Terus maaf deh. Kayaknya ini antara dua ini deh, antara indallah sama antara al-masdaro yang menjadi khobarnya kana. Gimana ya? Emang khobarnya nggak bisa ada. Yang benar. Khobarnya kalau ada dua nggak bisa deh. Masdaro ya? Iya kan soalnya dia ke ituan indah itu kan sebelumnya kan ada zorob. Nah wa indah muslimina juga zorob. Jadi dia khobarnya tuh apa sih namanya muakhor ya? Lupa lagi. Jadi kayak keduluan sama si gitu ya, Kak? Iya, gitu. Iya, Kak, mungkin tadi tuh Kak Winda tuh nanya kayak gitu deh. Dia Kak Winda tuh bingung khobarnya mana gitu loh, karena dia bingung sama zorobnya gitu. Sepaman aku tadi tuh Kak Winda tuh nanya kan, yang dia masih bingung, berarti indahnya tuh khobar dong. Soalnya kan dia tahu rumusnya itu karena itu kan tarpaul isma, tarpaul isma wa tansibul khobar kan, merupakan isimnya. Ya, dan menasabkan khobarnya. Nah, dia bingung deh khobarnya tuh mana tuh. Iya. Nah, kalau nggak tahu khobarnya itu masdaro. Makanya misalnya khobarnya itu kalau menurut aku indallahi. Jadi dua kata itu indallahi. Nah, karena indallahi itu udah termasuk jumlah kan. Di situ udah. Guys, makin rumit guys. Iya rumit banget, sumpah bener astagfirullah. Berarti ini kita harus artinya kan itu al-masdaro kan ya? Iya, soalnya jadi berita dari kembali lagi ke Quran itu kan karena itu karena Quran dan adapun Al-Quran itu adalah datangnya dari Allah dan dari Allah. Muslimina. Di sisi Allah dan di sisi orang muslim, al-masdaro sebagai sumber awal. Oh iya benar berarti. Dasar. Iya Kak, sebagai apa yang sebagai? Kan, berarti yang jadi khobarnya kan masdar kan? Iya, khobarnya masdar. Makanya kita juga harus tahu artinya, kalau kita nggak tahu artinya tuh kita tetap aja kebingungan sendiri. Iya benar, sebentar. Yang jadi naat man'ut mana, yang jadi badal mana, yang jadi itu mana. Jadi kita yang bingung sendiri kalau kita juga tahu harus artinya. Kayak gininya nggak sih, misalkan kayak masdar itu apa, terus kayak fi'il itu apa. Belajar nahu tuh harus dari awal Kak. Kita nggak bisa langsung ngirob kayak gini, ntar kita bingung.
Iya tahu bener. Sendiri. Dari awal aja pusing Benar-benar apalagi dari langsung. isim itu apa, fiil itu apa, fa'il itu apa. Kalau kita tiba-tiba langsung i'rab, tetap aja nggak bakal mudeng. Terkadang yang udah tahu pemahaman aja disuruh i'rab aja bingung sendiri. Gini, Kalau enggak gini aja, kan kita kan kayak ada 2 kali kayak gitu kan. Yang satu kita kayak Coba ngejelasin kayak dari ngomongnya awal. pelan-pelan. Ngomongnya pelan-pelan satu-satu. Maaf. Stop dulu. Gini. Suara aku kedengeran nggak ya teman-teman? Kedengeran di sana putus-putus nih. Ya. Gini teman-teman. Kemarin Pak Abdul Rashid itu kan sudah mengatakan bahwasanya kita nggak bisa untuk belajar dari awal. Waktunya itu nggak akan ada. Seperti itu. Nah, kalau makanya kemarin Pak Abdul Rashid itu menyampaikan kalau misalkan teman-teman itu mau benar-benar dari awal karena ada yang belum pernah Kami aku putus-putus tahu. belajar atau ada yang lupa, itu kalian harus belajar sendiri, entah via YouTube atau mungkin callingan sama temen 2 orang, 3 orang di ruang ini. Kita memang tinggal i'rab aja gitu. Pas nanti di bagian sama Pak Abdul Rashid kita tuh udah bisa, karena sama aja, karena mohon maaf ya, aduh gimana ya, nanti Hamida suaranya putus-putus. Kok mati? Bunda mana? Kayaknya keluar lagi dah. Ya Allah Gusti. Sin, tadi pembahasannya sampai mana sih, Sin? Baru sampai ini yang al-masdaro. Nak dari mana, Nak? Baru keluar. Parah. Halo, Dek, Via. Teman-teman, tapi tadi jelaskan maksud Bunda Mida gimana? Suaranya Nggak putus-putus. kedengeran, suaranya putus-putus. Aku iya hanya sih, benar. dengarnya gini, kata Bapak Abdul Rashid, kita itu nggak bisa ngejar dari awal. Nggak bisa belajar dari awal. Ya mentok-mentok, kita tuh harus punya inisiatif waktu tersendiri buat belajar, bisa dari via YouTube atau tanya sama teman yang lain di waktu lain gitu, teman-teman. Yeah. Jadi pas kita belajar di sini udah tinggal langsung i'rab. Terus bolehlah kalau misalkan ada sesi tanya jawab nanti bisa ditanya juga gitu. Jadi kalau belajar dari awal-awalnya teman-teman bisa belajar dari YouTube aja atau belajar sama Kak Eka juga nggak apa-apa. Bukan lagi. Aduh, Masya Allah. Ya Devia ya. Kak tadi. Iya, aku masih banyak banget yang salah tadi. Udah lanjutin, Kak. Iya. Coba Kak Cindy, Kak Amina. Ayolah. Aku tuh kadang ada yang lupa loh, Vi. Makanya aku kayak nggak bersuara. Aku nggak ngelihat Kak Rafiah, kemana ya dia ya? Rafiah tuh udah lama nggak muncul tahu kayaknya. Ada sih Rafiah. Rafiah, monggo. Kamu jangan diem-diem aja, Rafiah. Iya, teman-teman yang bisa tolong dibantu. Oke, sama-sama belajar. Bersuara aja nggak apa-apa. Monggo. Boleh dikit ya. Monggo. Gimana Kak bergema? Monggo. Iya, kok nggak bergema? Parah. Ayo lanjut. Iya. Nah, kalau dari apa nih? Nah, kalau dari awal belajar. Oh iya, oke. Karena masih dasar gitu kata Bunda.
Kak, punten, Winda mau nanya. Jadi wa ingdal muslimina itu maktufnya dari ingdaulahi bukan? Kan ada waw atof. Iya Kak, benar. Iya, tapi jumlahnya ya jadi matu. Boleh tambahin dikit, Kak? Boleh Banyak boleh juga banget. nggak apa-apa. Boleh Nggak Kak, apa-apa, nggak silakan. apa-apa. Al-Qur'anu dia isem kana, terus letak apanya ya? Ismun khobar. Khobarnya itu dia berada di mutaakhir, yaitu masdarul awal. Sedangkan indallah wa indal muslimin dia itu na'at yang mutakodam, yang di awal. Jadi sebenarnya posisi jumlahnya ini Pelan-pelan. Kak Rafia pelan-pelan kamu mau dicatat soalnya. Oh iya Rafia, tolong pelan-pelan ya. Ya maaf ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebenarnya jumlahnya kalau dari Qaidah kanal Qur'anul masdarul awwala, yaitu sesungguhnya Al-Qur'an adalah sandaran awal indallah wa indal muslimin. Hakikatnya begitu, cuman tapi kalau sudah masuk dalam kalimat, dalam jumlah atau dalam suatu cerita yang panjang itu kadang terbalik-balik. Tapi yang penting kita sudah dapat khobarnya, karena itu masdarul awala sudah benar tadi. Jadi kalau kita susun artinya itu sesungguhnya Al-Quran adalah sandaran pertama indallah wa indal muslimin, dari sisi Allah dan sisi seorang muslim. Tapi ada namanya mutaakhir dan mutaqaddam, ada di awal dan ada di akhir. Dek, Via, Iya Kak. kebawahin dikit dek kertasnya tolong. Ya siap. Kasih. Maaf Kak, aku juga izin menambahkan. Monggo, sok. Kata Kak Rofiul kan memang benar banget ya, cuma kayaknya kata-katanya itu lebih ke apa ya? Kayak ya gitulah. Nah, di situ kan ada kana ya. Kana itu termasuk kata yang mempengaruhi mubtada. Jadi kata yang mempengaruhi mubtada itu ada 4, ada inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, ni'ma wa bisa, sama la linafil jinsi ya. Nah, di situ ada kana. Nah, kana itu termasuk kata yang mempengaruhi mubtada. Maksudnya kata yang mempengaruhi mubtada itu gimana sih gitu kan. Nah, di situ itu ada kata Al-Qur'anu. Asalnya Al-Qur'anu, asalnya itu cuma ada kata Al-Qur'anu ya. Nah, di situ Al-Qur'anu. Jadi hilangin dulu ya, kata kananya itu dihilangin dulu. Ada kata Al-Qur'anu. Nah, di situ Al-Qur'anu itu kan termasuk isim ma'rifat ya, isim ma'rifat karena isim yang ada al. Nah, kalau ada isim ma'rifat, kan itu kan di awal kalimat ya. Ada isim ma'rifat di awal kalimat, maka kedudukannya menjadi mubtada kan. Al-Qur'anu jadi mubtada. Nah, terus kemasukan kana. Nah, kana itu tadi kata yang mempengaruhi mubtada. Maksudnya mempengaruhi mubtada tuh gimana sih? Maksudnya itu gini, Al-Qur'anu itu kan mubtada. Mubtada itu hukumnya rofa. Nah, terus karena itu ada pengamalannya sendiri, karena wa akhwatuha ada pengamalannya sendiri, ada apa ya, ada kerjanya sendiri gitu. Maksudnya tuh ngapain mubtada gitu. Nah, kalau kana itu merofakan mubtada dan menasabkan khobarnya kan, merofakan benar nggak sih? Merofakan mubtada menjadi isimnya kana, menasabkan khobar menjadi khobarnya kana gitu kan. Nah,
Di situ Al-Qur'anu yang asalnya jadi mubtada, karena kemasukan kana, maka menjadi isimnya kana. Bukan jadi mubtada lagi, tapi jadi isimnya kana gitu. Terus Karena ada kana ya? iya, karena ada kana. Kalau nggak ada kana ya jadi mubtada gitu kan. Nah, Mubtada. karena ada Oh, kana iya. di sini jadi mubtadanya itu terpengaruh. Jadi kana itu termasuk kata yang mempengaruhi mubtada. Yang asalnya Jadi jadi ganti mubtada, nama aja ya? ya, yang Jadinya asalnya jadi isimnya. mubtada nggak jadi mubtada Heeh. tapi jadi isimnya kana gitu. Hmm. Terus menasabkan khobarnya ya. Nah, kalau untuk menentukan khobar itu sama kayak pertama, maksudnya setelah mubtada pasti ada khobar. Nah, sama kayak gitu ya. Intinya asalnya nggak ada kana tapi kemasukan kana. Nah, yang asalnya khobar itu dibaca rofa gitu kan. Karena kemasukan kana, maka khobarnya itu menjadi nasab. Menasabkan kan soalnya pengamalannya kana itu menasabkan khobarnya menasabkan khobar menjadi khobarnya kana gitu. Yang asalnya Itu khobar itu rumusnya ya? ya, yang asalnya khobar itu hukumnya rofa karena kemasukan kana, maka dia menjadi nasab gitu dibacanya ya. Karena menjadi khobarnya kana, bukan khobarnya mubtada lagi gitu tuh. Jadi khobarnya kana. Nah, sedangkan khobarnya kana itu dibaca nasab, makanya dibaca indallahi gitu, inda gitu kan. Nah, di sini selain jadi khobar gitu, indallah ini termasuk susunan dorof madruf. Termasuk susunan dorof madruf. Nah, termasuk susunan dorof madruf ya. Sama ada hurufnya juga gitu. Kata-kata yang menjadi dorof madruf itu sama kayak amama, waro'a, fauqa, tahta, janibah, aula, ma'a, ba'da, dan qobla gitu ya. Terus khobar yang tidak kelihatan tanda rofanya itu disebut mahal rofa. Jadi di sini itu kan nggak kelihatan ya apa namanya tapi ini kan jadi khobarnya kana jadi dibaca nasab gitu. Terus khobar yang terdiri dari jar majrur atau dorof madruf itu menyimpan makna tetap atau menyimpan makna tetap dari kata kainun istakor, bermakna tetap gitu ya. Jadi kan di sini itu khobarnya berupa dorof madruf. Nah, maka khobarnya itu menyimpan makna tetap. Jadi Al-Quran itu kalau dari artinya ya, jadi makna tetap itu cuma dari artinya saja gitu. Jadi artinya itu Al-Quran itu tetap di sisi Allah dan jadi ada tetapnya gitu maknanya kalau khobarnya itu berupa jar majrur atau dorof madruf gitu Kak. Nah, dorof madruf itu dorof madruf itu juga sama kayak susunan idofah, ada mudhof, ada mudhof ilaih. Nah, bedanya di sini tuh ada dorof, ada madruf. Nah, madruf itu juga sama harus dibaca jer. Kayak idofah, kayak mudhof ilaih kan dibaca jer ya. Nah, madruf juga sama harus dibaca jer gitu. Bedanya hurufnya aja berarti ya? Kalau mazruf yang itu yang indah, apalagi tadi itu dan kawan-kawannya gitu ya? Kalau susunan idofah kan bebas ya, yang penting gabungan dua isim atau lebih gitu. Nah, bedanya kalau dorof itu ada hurufnya gitu, dorof madruf. Oh iya. Kayak qobla, ba'da, kayak qoblal maghribi gitu-gitu kan ya. Nah, itu kan pasti maghribinya dibaca jer, nggak pernah dibaca qoblal maghribu kan enggak. Kak punten, Kamina punten. Jadinya sebenarnya indaullahi itu nasab, cuma nasabnya nggak kelihatan gitu. Enggak. Itu beda pembahasan, maaf. Aduh. Iya, jadi indah itu dibaca nasab karena menjadi khobarnya kana, bukan khobar mubtada lagi. Kenapa jadi khobarnya kana? Soalnya udah ada kana gitu tuh. Kecuali kalau karena di sini dorof madruf dan dorof itu harus nasab gitu ya. Jadi dia itu emang kayak gitu. Kecuali gini, apa ya? Contohnya, ntar dulu. Jadi zorof itu harus nasab ya, Kak? Iya. Kalau mudhof baru dia rofa.
Harus nasab. Kalau apa? Kalau yang mudhof dia Enggak, beda malah lagi gini. dia. Kalau dzaraf itu kan harus nasab ya. Harus Heeh. nasab. Bila digandeng dengan jadi kata yang sejenis dengan qobla, ba'da gitu ya. Kata-kata dzaraf maksudnya itu harus digandeng dengan kata lain. Jadi harus digandeng gitu tuh ya. Bila Oh. tidak dimudhoffkan, maksudnya bila tidak digandeng, maka itu tuh hukumnya dibaca qoblu, ba'du gitu. Jadi harus digandeng. Kalau digandeng baru dibaca nasab. Walaupun misal Pasti. kemasukan huruf. Tapi Misal ya. selalu ada gandengannya nggak, Kak? Enggak. Oh, ada juga yang enggak ya berarti? Jadi misal apa ya? Qoblal maghribi gitu kan ya. Kan itu dibaca qobla ya. Nah, kalau al-maghribinya dibuang itu dibaca qoblu walaupun kemasukan huruf jar, misal min Oh, iya. qoblu gitu. Oh iya, bisa min qoblu. Malah pengen pecah, guys. Amina berarti qoblu itu mu'rab ya, Kak? Bisa berubah. Iya, kalau ini doang sih cuma kalau digandeng dengan kata, jadi harus digandeng dengan kata lain kan ya. Qobla dan ba'da itu maksudnya huruf-huruf dzaraf. Kalau iya. nggak digandeng gitu, kalau nggak dimudhoffkan, maka itu dibacanya doma gitu, ba'du, qoblu. Aindu. Itu Kak. Tapi Cuma jarang sih dengan kalau kata Aindu. nggak digandeng cuma dari qaidahnya doang gitu tuh. Kalau kata-kata yang tanpa digandeng mah jarang. Iya, Kak, lanjut aja, Kak. Sampai mana tadi? Indallah. Enggak, maksudnya katanya tadi udah sampai al-masdar. Diulang aja. Enggak, Kak, belum nyampe al-masdar. Terus di situ ada wawu, wa indal muslimina kan dibacanya. Nah, di situ wawunya itu termasuk wawu atof. Nah, pas malam itu udah bahas ya wawu atof. Nah, kalau wawu atof itu jadi sebelum dan kata setelahnya itu harus sama harokatnya. Nah, di situ sebelumnya itu indallahi, maka setelahnya juga indal muslimina ya. Kalau itu memang sama kan ya. Al-masdaro, di situ al-masdaro kedudukannya menjadi maf'ul. Kalau maf'ul itu maka dibaca nasab. Kenapa kok di situ dibaca kenapa kok di situ menjadi maf'ul? Karena sudah ada kesempurnaan kalimat gitu ya. Jadi maksud kesempurnaan kalimat itu udah ada mubtada khobar, udah ada fi'il fa'il, udah ada isimnya kana dan khobarnya kana. Nah, itu tuh termasuk kesempurnaan kalimat gitu tuh. Nggak boleh kalau misalnya nggak ada apa-apa, nggak ada kesempurnaan kalimat, nggak ada apa, tiba-tiba jadi maf'ul gitu. Itu nggak bisa. Jadi berarti itu bukan khobar ya, Kak, tapi maf'ul. Yang mana? Yang al-masdarnya dia maf'ul bi ya, bukan khobar. Tadi katanya khobar dari kananya itu loh. Khobarnya kananya Indallah. Berarti khobarnya si indallah itu. Iya. Emang khobarnya kana ya? Kalau kata aku khobarnya itu innallah. Jadi khobar juga sama, ada cara menentukannya gitu ya. Gimana sih cara nentuin khobar? Aku kok bingung gitu kan. Jadi cara menentukan khobar itu katanya itu setelah mubtada dan pantas diberi makna itu. Jadi dia tuh selain setelah mubtada dia juga pantas diberi makna. Jadi kita itu harus tahu ya maknanya juga. Jadi dia tuh pantas nggak sih diberi makna itu gitu tuh. Kan khobar itu maknanya itu ya. Kalau Jawa mah iku gitu kan. Kalau Sunda eta ya kalau nggak salah ya. Kalau kata kita mah adalah bukan sih, Kak?
Iya, bisa jadi. Al-Qur'an, iya, bisa jadi sih. Kayak Al-Qur'an itu tetap di sisi Allah gitu. Terus setelah mubtada juga bukan berarti langsung menjadi khobar. Jadi nggak harus setelah mubtada pas banget kayak ini nih. Al-Qur'anu indallahi kan itu pas banget ya. Setelah mubtada kayak yang di atas juga al-islamu aqidatun itu juga sama. Pas banget setelah mubtada khobarnya gitu kan. Nah, nggak harus kayak gitu. Ada juga yang dia itu mubtada terus pelengkap dulu gitu. Maksudnya maf'ul dulu baru khobar. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang setelah mubtada itu langsung ada khobar gitu. Contohnya yang ini, yang khobarnya itu nggak langsung setelah mubtada. Contohnya itu, wallahi, yang itu deh, bentar. Yang ada kamanya ya. Yang nah contohnya itu wa kana Allahu bikulli syai'in muhiton. Nah, wa kana Allahu bikulli syai'in muhiton. Nah, di situ kan yang menjadi isimnya karena kan Allahu ya. Allahu. Terus ada kata bikulli syai'in. Nah, di situ bikulli syai'innya bukan menjadi khobar, tapi menjadi maf'ul, menjadi pelengkap. Nah, baru khobarnya itu setelah bikulli syai'in, yaitu muhiton. Kenapa? Soalnya nggak cocok kalau bikulli syai'innya jadi khobar itu nggak cocok maknanya gitu. Jadi khobar itu kita juga harus menentukan sesuai apa ya, zauk gitu ya, zauk dan syaqul kalam gitu. Maksudnya itu tuh cocok nggak sih jadi khobar gitu tuh. Cocok nggak ya diberi makna itu gitu Kak. Paham nggak? Apa terlalu berbelit? Berarti kalau di sini indallahi wa indal muslimin ini berarti maf'ul ya? Enggak maf'ul. Khobar. Enggak maf'ul Kak, tapi dia jadi khobar. Kak Amina, punten Kak, punten. Kan kalau maktub itu kan depan sama belakang kan sama kan. Nah, ini kan indallahi wa indal muslimina. Nah, itu hi sama na itu kan nggak sama Kak. Gimana Kak? kan yang sama itu dari segi i'robnya ya. Nah, i'robnya itu gimana sih maksudnya? Allahi itu kan i'robnya jer ya. Jer gitu. Nah, di situ al-muslimina juga sama. Itu dalam bentuk i'rob jer gitu. Nah, kalau emang ada dalam bentuk nasabnya, emang ada dalam bentuk rofanya gitu kan. Ada. Jadi al-muslimina itu termasuk jamak muzakkar salim. Nah, jamak muzakkar salim itu rofanya dengan wawun nun, nasab dan jernya dengan ya nun gitu. Jadi kalau dalam bentuk rofanya al-muslimuna, kalau dalam bentuk nasab dan jernya itu al-muslimina. Jadi dia itu al-muslimina bukan dalam bentuk nasab ya, karena na gitu ya, di nasab di fathah itu dalam bentuk nasab bukan, tapi al-muslimina itu dalam bentuk jer gitu, i'rob jer. Kenapa? Karena dia itu termasuk jamak muzakkar salim. Jadi kalau semuanya kan ada ciri-cirinya ya. Misal muslimun itu kan termasuk mufrad. Mufrad itu cuma satu gitu kan. Nah, ada juga jamak muzakkar salim, ada jamak muannas, ada tasniyah gitu kan. Nah, itu tuh semuanya ada i'rob-i'robnya masing-masing gitu. Nah, jadi nggak setiap yang al-muslimina gitu kan. Nah, di situ tuh lihat aja ciri-cirinya itu ya nun. Berarti kalau ada ya nun itu
al-muslimina, ina gitu kan enaknya mah. Jadi dia itu termasuk jamak muzakkar salim, dan jamak muzakkar salim itu i'robnya dengan waw nun, una gitu. I'rob nasab dan jarnya dengan ya nun, yaitu ina gitu. Nah, jadi al-muslimina di situ tuh dalam i'rob jer gitu. Jadi sama-sama. Allahi kan dalam i'rob jer. Terus al-muslimina juga sama. Nah, kenapa kok di situ dibacanya nggak al-muslimini? Ya karena kaidahnya seperti itu gitu. Nggak boleh dibaca al-muslimunu, nggak boleh. Nggak boleh dibaca al-muslimini, itu nggak boleh juga. Itu, Kak. Masya Allah, iya paham Kak. Kak, tapi apa kabarnya yang ini nih, yang karena mau menasobkan khobar? Kagak ada yang dinasobin soalnya. Udah bingung. Kan tadi udah kawinda yang indallahi. Kan itu nggak nasob jadinya. Nah, apa jadinya emang? Kan mudhof ile kan nggak nasob. Ya Kak, jumlahnya Kak. Yang tadi lo susunan zorof sama mazrufnya. Nggak paham lagi. Jumlahnya bukan sih Kak, Ina. Jumlahnya kan ya. Yang menjadi khobar itu jumlahnya kan ya, jumlah dari indallah gitu. Iya, yang menjadi khobar itu jadi indallahi. Paham nggak Kak Winda? Lanjut apa gimana ya? Berarti kalau jumlahnya itu nggak dinasob, berarti mungkin bukan ingdaulahi. Bentukannya tuh bukan ingdaulahi, cuma karena jumlahnya dinasob jadi ingdaulahi gitu. Maksudnya gimana Kak Winda? Kak, tempo bacanya lebih dilamain lagi ya. Tempo baca apa, Kak Eka? Ngejelasinnya Kak. Tadi yang awal-awal kecepatan. Jadi gini Kak Winda. Yang mana Kak Eka? Yang indallahi bukan? Yang dari Wakana Kak. Kak Wakana Eka belum sempat nyatet. Nah, jadi nggak apa-apa deh, lanjut aja nggak apa-apa Kak. Nanti Eka lihat rekaman ulang aja. Takutnya kakaknya kasihan. ya aku sih nggak apa-apa, cuma kakak yang lain gimana? Lanjut al-masdaro dulu ya. Iya boleh. Al-masdaro di situ kedudukannya menjadi maf'ul, menjadi maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu hukumnya nasab. Maknanya itu pada gitu ya. Ingat artinya. Syaratnya itu adanya fi'il fa'il atau kesempurnaan kalimat. Jadi kesempurnaan kalimat itu mubtada khobar, fi'il fa'il gitu ya. Dan pasti berupa isim. Jadi maf'ul bih atau pelengkap gitu ya. Itu tuh pasti berupa isim atau kata yang diawali huruf an atau ana gitu. Nggak bisa fiil gitu, jadi maf'ul bih itu nggak bisa. Jadi harus berupa isim, pasti berupa isim. Kalau maf'ul bih itu pasti berupa isim. Nah, di sini kan al-masdaro ya. Nah, itu termasuk isim. Dari mana kita tahu isim gitu? Dari ada al gitu kan al itu ciri-ciri isim kan ya. Berarti itu termasuk isim. Nah, al-masdaro dibaca nasab. Kenapa kok dibaca nasab? Karena emang maf'ul bih itu hukumnya nasab gitu. Kenapa menjadi maf'ul? Karena setelah kesempurnaan kalimat. Maksudnya itu setelah di situ letaknya itu setelah isimnya kana dan khobarnya kana. Itu termasuk kesempurnaan kalimat. Terus al-awwala. Al-awwala di situ kedudukannya menjadi sifat.
sifatnya al-masdaro atau disebut naat gitu ya. Nah, naat itu kan harus sama ya dengan man'utnya. Naatnya itu al-awwala, man'utnya itu al-masdaro. Kalau al-masdaronya dibaca nasab, maka sifatnya juga harus dibaca nasab, harus al-awwala. Nggak boleh al-awwalu, nggak boleh al-awwali. Gitu, Kak. Ada yang bingung? Lanjut ya. Terus fi ta'arufit ta'alimil asasiyati lil islami. Nah, di situ ada fi. Fi itu termasuk huruf jer ya. Termasuk huruf jer, terus setelah jer hukumnya jer, majrur gitu ya, ta'arufi. Nggak boleh dibaca ta'arufa. Setelah kata fi dibaca ta'arufa itu nggak boleh. Harus dibaca ta'arufi. Ta'arufi at-ta'alimi. Nah, at-ta'alimi di situ kenapa kok dibaca at-ta'alimi gitu kan? Alasannya apa? Alasannya nah di situ termasuk susunan idhofah. Susunan idhofah itu kan gabungan dua isim atau lebih. Nah, di situ sudah ada dua isim. Maka menjadi idhofah, susunan idhofah. Nah, kalau susunan idhofah itu ada mudhof dan ada mudhof ilaih gitu. Nah, mudhofnya mana? Mudhofnya itu ta'arufi. Mudhof itu syaratnya apa? Syaratnya tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Jadi kalau ada at-ta'alimi itu nggak boleh. Fit ta'arufi, misal ada di taknya itu ada alif lamnya gitu ya. Ta'arufinya ada alif lamnya, itu nggak boleh. Kecuali kalau emang nggak ada at-ta'aliminya, cuma fit ta'arufi, itu baru boleh. Nah, kalau menjadi mudhof itu beda lagi. Jadi dia itu nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwin, nggak boleh juga ada nun gitu kan. Nah, di situ kan udah ya, emang udah nggak ada gitu kan, alnya, tanwinnya, dan nunnya juga nggak ada gitu. Nah, terus at-ta'alimi itu menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus jer, hukumnya jer gitu, nggak boleh at-ta'alima, nggak boleh. Itu kenapa? Karena menjadi mudhof ilaih gitu. Terus al-asasiyati fi ta'arufit ta'alimil asasiyati. Nah, itu juga sama, masih. Tapi kalau al-asasiyati ini pembicaraan yang dasar. Kayaknya al-asasiyati ini lebih ke menjadi sifatnya ya, Kak Cindy ya? Iya, Kak. Kan itu isim nasab kan ya? Iya, kayaknya al-asasiyati ini jadi sifatnya at-ta'alimi ya. Bukan jadi, kan soalnya idhofah itu bisa lebih dari dua isim ya, tapi kalau ini kayaknya jadi sifatnya gitu. Soalnya yang lebih cocok itu jadi sifatnya dari at-ta'alimi. Sifat itu berarti harus sama dengan man'utnya, harus sama dengan yang disifati. Yang disifati itu at-ta'alimi. Maksudnya itu harus sama dalam apanya? Dalam i'robnya. At-ta'alimi dibaca jer, maka al-asasiyatinya juga harus dibaca jer gitu. Terus lil islami itu paham ya, susunan jer majrur. Baik Kak, kita sampai sini dulu ya Kak, karena tadi juga Kak Cindy juga udah ini ya, pesan dari Mami, takutnya nanti malah kecapean untuk belajar selanjutnya karena udah kepuyangan ya. Jadi sampai sini dulu, ntar gampang kita lanjutin lagi gitu. Atau gimana? Iya, Atau mau lanjut terus? Kalau kata Mami bilangnya jam 9 sih, cuman kalau terserah teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman takutnya kecapean gitu ya, sekarang juga udah tenaganya udah berkurang gitu, nggak apa-apa. Sekarang juga nggak apa-apa sih kalau pengen udahan. Siapa Jadi Kak tahu Ina takutnya mau pada makan, mau pada mandi, kan pasti di sini ada yang belum mandi. Iya, bener. Kayak aku pengen nyeblak nih. Mau? Gimana? Teman-teman gimana? Iya, Kak. Aku mah ikut aja. Iya, Kak. Ya, silakan ditutup Kak Cindy mungkin.